Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلام والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bermajelis talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita akan melanjutkan hadis dari Riyadhus Shalihin. Saya akan bacakan hadisnya. Jamaah silakan untuk mengikuti. Wa an Abi Hurairah وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihatlah Allah, ila ajsamikum, kepada fisik kalian, wala ila suwarikum, atau juga tidak melihat kepada wajah kalian, walakin, namun Allah itu yang duru, melihat, ila qulubikum, pada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Melanjutkan yang tempo hari, bahwa yang utama bagi manusia, bagi seorang muslim itu adalah hatinya. Betapa banyak orang kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya megah, tetapi tidak sembahyang, tetapi tidak beramal baik, tetapi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang banyak punya harta, banyak punya kemewahan dunia, namun imannya tidak karu-karuan,
itu bagi Allah tidak bernilai sama sekali. Fir'aun itu kurang apa? Raja Mesir di zamannya, pada waktu itu Mesir menjadi negara paling maju di dunia. Nah, ibaratnya sekarang itu sudah seperti Amerikanya. Jadi apa saja ada, teknologinya luar biasa. Fir'aun itu bisa membangun bukit terbuat dari batu. Jadi bukit nggak, kalau kita bukit tanah ya, semuanya tanah pohon. Kalau sana itu batu, ya, ada yang pasir, ada yang batu. Kalau yang pernah ke Saudi, umroh, haji, kebayang ya, batu-batu semua kayak gitu. Jadi bukit batu itu dipahat dijadikan candi, dalamnya dipahat, dibuat patung-patung, dan itu di dalam bukit batu. Dan batunya bukan batu kita itu, batu kali itu bukan. Kalau kita kan batunya hitam, ya, itu digepuk 1, 2, 3 kali pecah. Mereka itu namanya batu granit, batu yang kerasnya luar biasa. Ya, natai piye caranya itu, motong-motongnya itu gimana, ngukirnya itu gimana itu. Nah, itu Fir'aun sudah bisa itu. Di masa itu, kisaran tahun 7.000 tahun yang lalu, Indonesia seorang urung ya 7.000 tahun lalu itu. Ya. Jadi 7.000 tahun lalu itu sudah bisa membuat seperti itu. Dia membuat istana dari batu yang bulatnya itu mungkin 8 orang begini. Bulatannya itu tinggi menjulang, itu batu ngangkate priye. Bisa antar satu tiang dengan tiang lain, atasnya itu batunya besar-besar. Satu batu bisa 1 ton, 5 ton, satu batunya itu. Di zamannya itu ngangkatnya bagaimana itu sudah bisa Fir'aun. Tapi ternyata nggak ada nilainya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesombongannya luar biasa, takaburnya luar biasa, kufurnya luar biasa. Diminta beriman kepada Allah oleh Nabi Musa dengan berbagai macam mukjizat. Dari tangan Nabi Musa yang dimasukkan ke sapi begini, keluar begini seperti matahari. Sinar bersinar terang luar biasa. Silau menyilaukan luar biasa. Tanpa lampu, bersinar luar biasa. Hanya begini. Masih nggak percaya, Fir'aun masih kufur. Dikasih mukjizat yang lain. Diazab. Sungai Nil, semua sungai-sungai yang ada di Mesir berubah menjadi darah. Sampai mau minum aja nggak bisa, karena minum tiba-tiba airnya berubah jadi darah. Lihat sungai Nil ternyata berubah jadi darah. Buat sumur ternyata isinya airnya berubah jadi darah. Dan itu benar-benar darah, bukan air merah. Darah, ya amis, ya bau. Masih kufur juga. Dikasih azab lagi. Kata, jadi kata sangat luar biasa banyak, sampai pertanian habis-habisan karena hama kata yang sangat luar biasa banyaknya. Sampai masuk ke istana Fir'aun, katanya luar biasa banyak. Tiap kali ada azab selalu mengatakan, wahai Musa, tolong minta pada Tuhanmu, tolong minta sama Tuhanmu untuk menghentikan azab ini. Nanti kalau ini sudah tidak ada azab lagi, kami akan beriman kepada Tuhan Musa. Kami akan beriman kepada Tuhanmu. Akhirnya Musa berdoa supaya dihentikan azabnya. Hilang. Air Nil yang sebelumnya jadi darah berubah menjadi air Nil kembali. Jernih kembali. Kodok yang begitu banyak hilang kembali. Tapi masih nggak beriman juga. Jarot, belalang, buahnya minta ampun, sampai tanam-tanaman pertanian habis di Mesir. Datang lagi, dipanggil lagi Nabi Musa, wahai Musa,
tolong doakan kepada Tuhanmu, sekiranya azab ini hilang dari kami, kami akan beriman kepada Tuhanmu. Didoakan lagi, hilang lagi yang namanya belalang, masih nggak beriman juga. Sampai terakhirnya ini semua karena sihirnya Nabi Musa ini, sihirnya Musa ini. Kalau Musa itu ahli sihir, kami juga punya ahli sihir. Maka buat pengumuman di seluruh negeri Fir'aun, siapa tukang sihir yang berani menghadapi Nabi Musa akan mendapatkan harta yang banyak, akan mendapatkan jabatan yang mentereng di negeri Fir'aun, di negeri Mesir. Maka para tukang sihir yang hebat-hebat datang kepada Raja Fir'aun, ngumpul di sana, kemudian mereka membuat kesepakatan kepada Nabi Musa untuk kumpul di hari tertentu, di tempat tertentu, di lapangan, di alun-alun, untuk kemudian disaksikan oleh semua rakyat Mesir. Dikiranya apa yang dikeluarkan oleh Nabi Musa adalah sihir. Maka kemudian Fir'aun mengatakan kepada para penyihirnya, wahai penyihir, tunjukkan sihirmu. Maka mereka merubah tali, melempar tali-tali kecil-kecil, dilempar begitu, tiba-tiba saja saharu ayunan nas, menghipnotis mata orang-orang yang ada di sana, seakan-akan tali itu adalah ular. Padahal tali biasa, tapi seakan-akan ular, terhipnotis semua. Nabi Musa sampai ketakutan, sampai mundur. Wah, kok ada ular banyak sekali. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, lempar tongkatmu. Dilempar tongkatnya, ternyata berubah menjadi ular sungguhan. Bukan ular-ularan, bukan hipnotis, ular sungguhan. Maka tukang sihir kaget, karena tahu ini kok jadi ular sungguhan ya. Punya kita kan cuma main tipu-tipu, hanya menghipnotis mata-mata orang yang melihat. Tapi kok punya Nabi Musa kok jadi ular sungguhan ini. Sehingga tali-tali yang seakan-akan ular itu dimakan habis oleh ular sungguhan yang Allah, atas kehendak Allah, yang berasal dari tongkatnya Nabi Musa. Sampai habis Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk kembali memegang ular dan berubah menjadi tongkat. Karena tahu kebenaran Nabi Musa, tukang sihir langsung sujud hormat kepada Nabi Musa, ikut kepada ajarannya Nabi Musa. Maka Fir'aun pada waktu itu marah besar, loh ini ternyata kalian sudah bersekongkol ya. Tukang sihir sama Musa ternyata sudah bersekongkol untuk menghancurkan tahta saya, untuk menghancurkan kerajaan saya. Maka saya perintahkan kepada tentara saya untuk menangkap seluruh tukang sihir. Ditangkap semua, disidang, dihukum. Hukumannya apa? Semua tukang sihir itu disalib di atas pohon kurma. Setelah disalib di atas pohon kurma, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Tapi tukang sihir itu mengatakan, silahkan wahai Fir'aun, silahkan hukum kami, silahkan bunuh kami, silahkan potong-potong tubuh kami, tapi engkau selamanya takkan mampu mencabut iman yang telah tertancap dalam hati kami. Maka tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Fir'aun yang dia punya kekuasaan, yang punya singgasana, yang punya kekayaan yang luar biasa, pada akhirnya apa? Tatkala Nabi Musa lari keluar meninggalkan Mesir bersama Bani Israel, menyeberang Laut Merah yang oleh Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya dan berubah menjadi jalan. Nabi Musa lewat, Fir'aun di belakangnya, masuklah Fir'aun ke jalan. Nabi Musa bersama pasukannya telah lepas keluar dari jalan yang itu merupakan lautan. Maka Allah perintahkan, wahai Musa, pukul lagi, pukul. Lautnya berubah menjadi lautan lagi. Nabi Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Gak bernilai ternyata.
Harta benda itu tak bernilai ternyata. Yang bernilai bagi kita semuanya itu adalah keimanan, ketakwaan. Maka Allah nggak penting bagi Allah itu orang ganteng, kaya itu nggak penting. Apalagi kekayaannya berasal dari harta korupsi. Wah, surah Gumun. Korupsi 273 triliun, dihukum 6 tahun, denda 250 miliar. Isih akeh. Isih akeh, 1 triliun ora kurang. Nah, itulah dagelannya Indonesia. Wong korupsi 273 triliun kok hukuman 6 tahun, dendane 250 miliar. Ini kan dagelan itu. Nah, itu uang siapa yang dicuri? Ya uang kita. Kita membayar pajak. Yang punya mobil bayar pajak, yang punya motor bayar pajak, yang punya tanah bayar pajak. Ya uang-uang itu yang digarang sama mereka. Tapi itulah Indonesia ya. Maka kita perbaiki diri kita supaya apa? Supaya hati kita itu selalu terikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak beramal, amal-amal hati di antaranya adalah banyak beristighfar. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi perbanyaklah kamu beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Banyak baca istighfar, manfaatnya banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang pertama bisa merontokkan dosa-dosa kita, bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, orang yang banyak beristighfar itu oleh Allah dikatakan akan banyak mendapatkan limpahan rezeki. Yursilis sama alaikum mitroro wa yumdidkum bi amwal wal banin. Jadi kalau orang banyak baca istighfar itu akan turun hujan dari langit. Hujannya itu bukan hujan azab tetapi hujan rahmat. Hujan rahmat itu akan memunculkan tumbuh-tumbuhan, akhirnya tanam-tanamannya baik, hasil panennya baik. Bi amwalin, dengan banyak harta benda. Yang belum punya keturunan, insya Allah dimudahkan keturunan. Wal banin, dan anak-anak. Anak-anaknya pun bukan anak-anak yang biing, bukan anak-anak yang nggak karu-karuan, ya. Anak-anak yang soleh. Maka untuk menjadi anak soleh, orang tuanya juga harus soleh. Jangan berharap anak ke masjid kalau orang tuanya tidak ke masjid. Jangan berharap anaknya suka ngaji kalau orang tuanya nggak pernah ngaji. Maka orang tua ini yang harus menjadi teladan, yang harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kalau di sekarang alhamdulillah kita banyak punya TPA, maka orang tua harus sadar untuk kemudian menganggap anak ini sebagai investasi kita, sebagai barang yang akan memberikan keuntungan untuk orang tua. Karena yang namanya anak itu bisa menuntun orang tua menuju surga, atau sebaliknya bisa menyeret orang tua ke jurang api neraka. Kalau anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang yada'ulah, maka ia akan mendorong, ia akan menjadi akan menuntun, mengirimkan pahala kepada orang tuanya meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bi aw waladin sholihin yad'ulah. Sekiranya anak Adam
sekiranya manusia itu meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatannya terputus, habis. Kalau yang dulu kerja di kantoran selesai, nggak akan berangkat ke kantor lagi. Nek wis mati kok sing ngantor, bubar kantornya. Ya. Wis mati dagang kok bengi-bengi isin nang kono ora sing tuku sesuk. Ya, demit gitu. Maka terputus semua. Yang dia hartanya nggak akan ikut, yang dia punya mobil mewah nggak akan ikut, nggak akan ikut dikuburkan, berhenti semua. Yang dia itu dulu pedagang, berhenti semua, termasuk yang rajin korupsi ya berhenti korupsinya kan. Illa min thalath, kecuali 3 hal yang akan selalu mendampingi kita, yang akan menemani kita sampai kita meninggal dunia. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat atau sedekah jariah, rajin sedekah ke masjid, rajin sedekah bangun pesantren, rajin sedekah untuk kemaslahatan kaum muslimin, rajin sedekah. Maka sedekah jariah itu meskipun orang yang sedekah sudah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir, ya, akan terus diterima oleh orang tua. Atau yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, punya anak soleh yang anak itu selalu mendoakan kepada orang tua. Karena zaman kita sekarang ini rondo aneh. Anehnya di mana? Orang punya anak tapi tidak perhatian dengan anak-anaknya. Anak kayak ngaji, orang ngaji ya kuno terserah. Anak jaluk HP kayak HP. Anak minta motor dikasih motor. Tapi anak enggak sholat dibiarkan. Anak enggak bisa ngaji, oh santai-santai. Saya itu pernah ke beberapa SMA, wis SMA loh, baca Qur'annya belum bisa loh. Yang saya heran itu bukan anaknya kan ya. Yang saya heran itu orang tuanya itu loh. Orang tuanya selama ini kemana? Punya anak sampai SMA nggak bisa ngaji kok biasa-biasa saja. Bahkan di sekolah itu ada masjid, sekolahnya besar, masjidnya cukupan. Siswanya banyak, tetapi yang ke masjid hanya sedikit, lainnya tidak ikut sholat duhur. Mudah-mudahan nanti mereka sholat duhur, tapi saya nggak yakin orang tuanya gimana. Ya santai saja itu. Ini yang saya heran itu zaman sekarang itu. Jadi anak nggak sholat ya santai, anak dolan ya santai. Zaman sekarang anak SMP pacaran, jalan bareng, gandengan, ya ora isin. Yang aneh lagi orang tuanya kok ya ora isin. Aneh meneh. Ini zaman sekarang itu. Maka sangat memprihatinkan. Di Temanggung itu kasus, kalau ke PKU tanya orang-orang yang kerja di PKU sana, kasus orang hamil di luar nikah di Kabupaten Temanggung ini ratusan. Ngeri loh. Yang salah siapa? Jelas anak salah. Tapi yang lebih salah wong tuane. Ya kok iso? Perempuan SMP, SMA habis maghrib keluar rumah, jadi dibiarkan saja. Hanya habis maghrib keluar rumah tuh ngapain? Dolan kemana? Mbok yao kalau ada habis maghrib itu sudah di rumah, berhenti. Habis maghrib ngaji, habis isya sholat isya makan belajar, setelah belajar istirahat kan gitu. Mau sok punya anak cewek habis isya masih dolan jam 10 baru pulang, dibiarkan saja, tenang saja. Itu kan aneh. Ini memprihatinkan sekali. Yang punya anak laki-laki juga motor-motoran, nggak pulang, dolan sama temennya, ya dibiarkan saja, ya nggak ditegur. Ini apa nggak aneh? Bahkan anak sekarang itu, anak SMP, SMA, sudah banyak yang kenal minuman keras, kenal pil,
kok iso wong tuane nang ndi. Ini yang paling salah besar orang tua, karena tidak perhatian kepada anak. Maka ketika nanti anak ini masuk neraka, andai orang tuanya rajin ibadah, maka orang tuanya ketika hendak berangkat menuju surga akan dipanggil sama anaknya, wahai malaikat, saya protes, saya nggak bisa masuk neraka sendiri. Loh, kok iso? Saya itu karena begini, saya pacaran, saya minum, saya nggak sholat, saya nggak puasa, ya orang tua saya diem. Panggil orang tua saya. Saya mau minta keadilan sama Allah, panggil orang tua saya. Panggil orang tuanya. Di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya, ini anakmu? Benar, anak saya. Kamu dulu sholat? Alhamdulillah saya sholat. Puasa? Alhamdulillah puasa. Ngaji? Rajin ngaji, alhamdulillah. Lihat rapotmu, dibuka rapotnya, nilainya bijinya api-api. Ternyata ada satu nilai yang rendahnya jatuh. Coba buka lagi, plek. Loh, ternyata kamu menyia-nyiakan amanah. Anak sebagai amanah kamu sia-siakan. Maka anak ini akan protes, ya benar kan? Saya begini karena orang tua saya. Maka kalau saya masuk neraka, orang tua saya harus ikut masuk neraka. Akhirnya anak bukannya menolong orang tuanya masuk surga, justru menyeret orang tuanya masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Karena waktu di dunia orang tuanya cuek, orang tuanya tidak mau ngurus anak. Kok yo akeh? Alasannya apa? Wah, bapaknya kerja, mboknya kerja, kerja kabeh. Yang wajib menafkahi keluarga itu suami. Jadi yang wajib itu suami. Kalau punya anak, jika seorang istri kerja, anak sampai terbengkalai, sampai nggak bisa ngaji, sampai nggak sholat, maka istri harus mundur konsentrasi ngurus anaknya. Tapi kalau umpamanya masih bisa disambi, ya silahkan disambi, boleh. Jadi harus ada yang nungguin, ngopeni. Orang tua yang bapak juga habis maghrib, sempatkan. Kalau dia kerja sampai sore, sempatkan habis maghrib itu ngaji karo anak. Nyimakkan dengan anaknya, disimak ngaji nih. Kalau tidak ke TPA, antar ke TPA. Itu jauh lebih mulia. Nanti ketika suami itu kerja, istri kerja, harta luar biasa mewah, rumahnya megah, mobilnya banyak. Tapi baru akan terasa ketika sudah tua, ternyata anaknya nggak tahu agama, harta bendanya dijadikan rebutan anak-anaknya, orang tuanya sakit, nggak diurus sama anak-anaknya, malah orang tuanya dilempar ke pantai jumbo, atau diusir oleh anak-anaknya. Itu ada loh, terjadi bener loh. Orang tua diusir sama anak itu terjadi beneran itu. Sing salah sopo? Kok ada orang tua diusir sama anaknya, itu yang salah siapa? Orang tua harus tahu diri, introspeksi diri. Waktu anak kecil tak ajarin agama enggak ya? Saya ajarin akhlak enggak ya? Saya ajarin sholat puasa enggak ya? Kalau tidak, ya salah wong tuane. Maka anaknya menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena waktu kecil ternyata tidak diopeni, tidak dididik dengan akhlak yang mulia, tidak diajarin agama. Malah sekarang yang terjadi ketika anak ini di sekolahan kemudian anak ini tidak baik, ditegur oleh guru-gurunya, orang tuanya lapor polisi. Aneh kan? Orang tuanya lapor polisi, gurunya masuk penjara. Padahal niat gurunya baik, mendidik anak orang supaya menjadi orang yang soleh. Itu kan edewe loh, karena gurunya mau kan biarin aja. Mau minum, mau pacaran, mau apa di sekolah, biarin aja, bukan anak saya kan itu. Daripada ditegur nanti masuk penjara, biarin ngajar, yang penting ngajar, saya untuk gaji, akhir bulan dapat gaji, selesai itu. Tapi guru kan biasanya tidak begitu. Hati seorang guru itu gak gitu. Makanya menterinya kan namanya menteri pendidikan, bukan menteri pengajaran. Mendidik itu menyampaikan ilmu dan mendidik moral.
Kalau pengajaran hanya menyampaikan ilmu tok, maka Kementerian di Indonesia sudah pas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Pendidikan dasar ya, kalau sekarang ini berubah lagi ya. Tadi pendidikan, bukan Menteri Pengajaran. Di Arab pun sama, Wizaratul Tarbiyah wa Ta'lim. Tarbiyah ada tata tarbiyah, pendidikan. Maka dulu ada materi namanya PMP, pendidikan moral. Ya, moral karena terpenting di dalam kehidupan seorang anak, ya moral itu karena moral ininya yang akan menyelamatkan masyarakat, yang akan menyelamatkan orang tua, yang akan menyelamatkan anaknya ini dari kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Apa menenek sekolah Muhammadiyah ada label Muhammadiyah abot. Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Jangan sampai sekolah Muhammadiyah kok anaknya ugal-ugalan, siswane ora sembayang, siswane ora karu-karuan, pacaran, jangan sampai. Karena banyak kasus juga ternyata sekolah Muhammadiyah itu kemudian anaknya macam-macam itu. Di Jogja main kelitih juga, tahu kelitih ya? Preman itu yang pakai golok itu yang ditangkap polisi, nah dibuka dompetnya ada KTP. Kok ada kartu pelajar Muhammadiyah? Apa raisin? Ini Muhammadiyah amar ma'ruf nahi mungkarnya di mana? Gerakan dakwahnya di mana? Abot. Maka bagi mereka yang punya tanggung jawab sekolah di Muhammadiyah, abot. Niatnya ibadah, niatnya mendidik moral. Maka kelebihan sekolah Muhammadiyah mestinya siswa-siswanya moralnya baik, akhlaknya baik, iso ngaji, sembayangnya apik, ibadahnya apik, poso yang menjalankan ibadah puasa, kan begitu. Jangan memalu-maluin Muhammadiyah. Sekolahlah beli Muhammadiyah, amar ma'ruf nahi mungkar, kembali ke Quran Sunnah, ternyata pacaran, boncengan karo cewek mangkat boleh kok rumah dekat sekolahan boncengan cewek cowok, kan nggak memalu-malukan sekolah Muhammadiyah. Kalau ada yang begitu mestinya dibuat, dilarang ya, kasih hukuman. Nggak apa-apa, itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Wanggo siswane kurang, nanti siswanya habis, justru akan naik siswanya. Sekarang mulai ada kesadaran orang tua itu pengen anak-anaknya itu moralnya baik. Maka sekolah-sekolah yang ada plus tahfidz itu sekarang malah diburu. SMA tahfidz, SMP tahfidz, malah sekarang mulai diburu. Kenapa? Mulai muncul kesadaran orang tua, wah nek SMP biasa kerjaannya anaknya udah pacaran kok, malah ngombe, malah opo. Kan itu khawatir orang tua juga. Nek ono SMP Muhammadiyah plus tahfidz, wah ini aman gitu. SMA Muhammadiyah plus tahfidz aman, sekolahkan ke sana kan itu. Maka agak aneh sebenarnya kalau ada sekolah Muhammadiyah kemudian bukan itu agak aneh. Kurang murid itu sebenarnya juga agak aneh juga itu. Karena mestinya justru luar biasa. Karena kita gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengedepankan akhlak, mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kualitas didiknya baik, sekolahnya baik, anaknya baik, mesti sekolah itu akan diburu. Mesti. Kalau sampai muridnya turun drastis sampai bubar, itu tanda tanya, ada apa? Kalau akhlaknya baik, sekolah Muhammadiyah rata-rata juz amma itu minimal juz amma rampung, hafal kabeh. 3 juz hafal selesai SMP kan? Atau 6 juz hafal selesai SMP, gerbutan itu. Akhlaknya apik, sopane ra umum, nek ketemu wong tua, salim, hormat, mesti diburu. Nah, kalaupun awalnya itu sedikit, yang penting jalan. Nanti lama-lama orang akan tahu, nek nang kono luar biasa, prestasinya akhlak luar biasa. Karena sesungguhnya orang tua itu lebih senang anak itu akhlaknya baik dibanding nilainya tinggi. Ini Pak. Pilih anak itu
pinter ning akhlaki bejat apa anake akhlaki api nilainya biasa? Ya mestinya akan milih sing anak akhlaki api, sembayangi api, ngibadahi api. Maka perlu kemudian kita didik, di rumah kita awasi. Pulang dari sekolah ditanya tadi belajar apa, sama teman-teman bagaimana, ada masalah enggak, ada PR enggak, ngajinya bagaimana. Diperhatikan yang namanya si anak itu, karena anak ini akan menjadi cerminan untuk orang tua, akan geret orang tua menuju surga. Orang tua akan senang ketika sudah tua, diopeni karo anake, digematiin sama anake, seneng wong tua. Anake ora tau lali, anake selalu mendoakan, oh sak senenge. Tapi kalau udah tua, anaknya lupa pergi apa, malah orang tua disia-siakan, orang tua sakit sekalipun nggak nengok, lebaran nggak nengok, wah sengsara. Maka perlu yang namanya iman itu kita didik dari kecil, biar biasa. Kalau dari kecil terbiasa ke masjid, insya Allah sampai besar akan sering ke masjid, insya Allah. Tapi kalau dari kecil sudah dibiarkan saja, repot. Sekarang kita itu punya persoalan, masjid megah-megah tapi isinya kosong, isinya orang-orang tua. Zaman sekarang itu jarang sekali sekarang itu anak-anak kok pelayan nang masjid, main-main di masjid, apalagi anak mudanya nggak banyak. Anak mudanya, kalau kita sholat jamaah mamanya maghrib, isya, subuh, bisa dihitung berapa anak muda yang ikut. Rata-rata sepuh-sepuh, yang muda kemana? Nah ini pertanda tanya. Yang anak-anak seumuran SMP kemana? Tanda tanya. Saya nggak yakin di sekitar sini nggak ada anak SD, nggak ada SMP. Nggak yakin saya. Tapi apakah di masjid itu banyak anak SMP, SM yang sholat di sini? Anak SD yang sholat di sini banyak enggak? Anak-anak seumuran SMP yang sholat di sini banyak enggak? Ini kan tanda tanya juga bagi kita. Maka anak-anak SD kita kemana sholatnya? Yang anak-anak SMP kita, tangga kita, saudara kita kemana sholatnya? Tanda tanya. Dan itu umum. Maka yang punya anak selalu diajak, kalau azan bawa ke masjid, suruh ke masjid, biar kenal masjid. Ikan miris masjid mewah-mewah, megah-megah, gaduki azan potong. Nggak ada anak muda, nggak ada anak-anak, ini memprihatinkan. Ini nek suruh bangun masjid mewah-mewah, bagus-bagus. Lebih baik masjid biasa tapi jamaah budak, jamaah akeh, dibanding masjid mewahnya luar biasa, jamaah telu. Oh banyak kadang musola tuh gak ada azan loh. Zuhur, asar tuh musola gak ada azan. Akeh. Nah, ini masalah ini. Padahal ada yang mengatakan apa? Umat Islam itu akan mampu mengalahkan orang-orang Yahudi kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Kapan ya? Kapan sholat subuh kaya sholat semua kapan? Nek ndelok saiki kok kaya nisih aduh temen. Makanya kita jadi bulan-bulanan Amerika, kita jadi bulan-bulanan Yahudi. Yang namanya Yahudi cuma 17 juta paling sak dunia ih. Paling banter, sak banter 20 juta kok. Umat Islam sak miliar lebih. Bayangkan 20 yuto mempermainkan umat Islam yang jumlahnya sak miliar. Kok iso? Maka dulu ulama kita mengatakan umat Islam itu semakin teguh memegang agamanya, semakin kuat, semakin menang. Semakin jauh dari agama, semakin lemah, semakin kalah. Ya. Bentar.
Baik, kita lanjut sedikit sebelum sholat Isya. Jadi dulu Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ketika umat Islam dijajah, dikuasai oleh tentara salib, orang-orang Kristen Eropa, untuk mengalahkan tentara salib, yang pertama kali dilakukan oleh Salahuddin adalah memperbaiki iman kaum muslimin. Dulu Ibnu Taimiyah juga sama. Ketika Syam diserang oleh Tatar, kemudian dia berkirim surat ke Kairo, ke Mamalik Kairo, Ibnu Tulun, ya, yang diperbaiki oleh Ibnu Taimiyah sama keimanan kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu perang melawan kaum musyrik, menang bukan karena jumlahnya yang banyak, tetapi kepada keimanan, kekuatan iman. Perang Badar kaum muslimin berapa? 300-an. Orang kafir 1000-an. Tapi dimenangkan oleh kaum muslimin. Dulu orang Yahudi juga sama. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Inilah. Betapa banyak orang yang sedikit itu bisa mengalahkan orang yang banyak karena atas izin Allah, karena keimanan. Maka kalau kita ini pengen derajat kaum muslimin tinggi, pengen bisa tidak dipermainkan oleh orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi, orang-orang Amerika, Eropa, perbaiki iman kita. Loh, kalau bangsa Palestina di seperti itu, kita harus introspeksi diri, ada apa dengan kaum muslimin. Kalau orang Palestinanya luar biasa, tetapi kitanya di mana kan gitu. Nah, salah satu cirinya kita lihat dari masjid kita. Apakah masjid kita sudah makmur, sudah diisi orang atau belum? Anak mudanya apakah sudah rajin ke masjid atau belum? Kalau belum, mari kita dorong orang-orang mudanya ke masjid. Yang masih SD kon sembayang nang masjid, yang masih SMP kon sembayang nang masjid. Men masjidnya rame, anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, yang ada di sini itu anak SD, yang ada di sini anak SMP, SMA, kan gitu. Yang mengurusin masjid orang-orang muda-muda. Dulu kaum muslimin jaya itu Rasul yang dikader adalah generasi mudanya. Maka cepat kaum muslim itu berkembang. Tapi kalau kita lena, lalai dengan generasi muda kita, dengan keimanan orang-orang muda kita, sulit. Kalau pengen menang dengan orang Yahudi, nunggu sholat subuhnya seperti sholat Jumat, sementara kita tidak punya upaya yang abot. Maka keimanan itu penting. Maka di sini kan hadisnya jelas. Allah itu melihat iman kita. Iman kita. Nggak penting orang-orang kaum muslimin sugih-sugih, teluk sugihnya orang minta ampun, nggak penting. Saudi sugihnya orang umum, Emirat sugihnya orang umum, Bahrain sugihnya orang umum, ya kan? Kuwait sugihnya orang umum. Untuk apa kekayaan-kekayaan itu kalau kemudian bangsa Palestina dihabisi, dibantai, diam saja malah bela Amerika. Piye? Negara muslim, rakyat Palestina dibantai, bukan bantu Palestina, malah bantu Amerika, bantu Yahudi. Kok iso? Kan aneh. Ini ada yang salah dari keimanan kaum muslimin itu. Maka perlu kiranya kita itu untuk menancapkan keimanan kita, keimanan kaum muslimin kita itu. Karena Allah itu tidak melihat kepada kekayaan kaum muslimin.
tidak melihat kepada keindahan, kegantengan, kecantikan kaum muslimin. Yang dilihat adalah keimanan. Manakala keimanan itu telah tertancap dalam hati kaum muslimin, manakala kaum muslimin itu sudah ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, berangkat ke masjid, ramai masjidnya, insya Allah kemenangan kaum muslimin sangat dekat. Tapi ketika kita dipanggil oleh Allah dengan azan 5 waktu, ne ono azan, kadang ora ono, ya santai-santai saja, ya jangan banyak berharap. Apalagi punya anak gak sembahyang, ya dicuekin, ya biarin aja. Punya anak wedok pelayan-pelayan dolanan bengi-bengi, ya dibiarin aja. Ini masalah besar. Maka kita ibda binafsi, kita mulai dari diri kita, dari saya sendiri, dari keluarga saya sendiri, dari anak-anak saya sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri, ngajak anak-anak kita ke masjid, ngajak anak kita ngaji, ngapal Quran, sambil ngajak yang lain, ngajak saudara, ngajak tetangga ke masjid, ngajak ngapal Quran, ngajak maca Quran, kan gitu, supaya keimanan itu tertanam dalam hati kaum muslimin, sehingga kemenangan kaum muslimin itu semakin dekat. Umat Islam izzah. Dulu umat Islam sangat ditakuti oleh dunia internasional. Dulu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in sangat ditakuti. Kalau udah dengar pasukan muslim itu musuh udah gemetar. Dulu sampai zaman Utsmaniyah itu kalau ada kapal Utsmani ke Eropa lewat, mereka itu yang mestinya hari Ahad itu membunyikan kelonceng gereja, kelenteng. Ada kapal Utsmani lewat, berhenti tuh, wah ada kapal Utsmani. Sampai nggak berani itu membunyikan keloncengan itu. Wibawa kaum muslimin itu. Dulu pernah zaman Abbasiyah, zaman Harun ar-Rasyid, ada seorang wanita muslim ke pasar, dikerjain oleh orang Romawi. Zaman Mu'tasim, mohon maaf. Dikerjain orang, roknya itu disobek, digeret, akhirnya sobek. Yang ngerjain orang Romawi. Maka perempuan di pasar mengatakan, wahai Mu'tasim. Siapa Mu'tasim? Khalifah Abbasiyah. Berita itu langsung viral, langsung sampai kepada Khalifah Mu'tasim. Apa yang dilakukan Mu'tasim? Siapkan pasukan besar. Siapkan pasukan besar, gempur ke negara Romawi. Gara-gara roknya orang Islam dikerjain orang Romawi sampai sobek rok. Nah, sekarang dibantai di Palestina, ya kita santai saja, diam saja kaum muslimin kan. Sudah nggak punya harganya kaum muslimin sekarang ini. Jauh banget dengan zaman Abbasiyah dulu itu, jauh sekali. Karena dulu khalifahnya, oh ini kaum muslim, ini umat Islam, kita direndahkan sama musuh, kita lawan, gitu. Nah sekarang, ya, ini makanya kita perlu memperbaiki diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, supaya rajin kita ke masjid, kita perbaiki iman kita, perbaiki amal kita, ya, amal ibadah kita. Saya tutup dengan membaca sekali lagi hadis berikut. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada tubuhmu, bukan juga kepada rupamu, kekayaanmu, megah-megahanmu, enggak. Walakin namun yang namanya Allah itu melihat pada hatimu dan amalmu, amal perbuatan kita, ya. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk selalu beriman kepada Allah, istiqomah, beramal juga dengan amal yang istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.